Bisa menggunakan Jnana Mudra, Sunyi Mudra, atau Buddha Mudra, seperti ini mudah. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata. Yuk, majang semeton sareng sinami. Pada malam hari ini saya akan memandu semeton bagi yang suka bermeditasi, bagi yang pemula khususnya. Karena banyak sekali yang bertanya, jadi yang masuk, komentar-komentar yang masuk, jadi para pemula yang ingin memulai meditasi, kebanyakan belum tahu dari mana ingin memulai meditasi. Nah, di sini kembali lagi saya bukan seorang guru. Saya hanya sebagai penuntun. Jadi buat semeton yang suka melakukan meditasi. Jadi meditasi itu sesuai dengan makna yang diartikan adalah fokus memusatkan pikiran. Jadi hal yang tersulit di saat kita bermeditasi adalah mendiamkan pikiran. Jadi untuk para pemula sebetulnya hal yang pertama kita pelajari adalah mendiamkan pikiran. Ini yang paling sulit. Kesulitan bagi para meditator, baik pemula ataupun yang sudah terbiasa, ini yang paling sulit ya. Jadi mendiamkan pikiran. Karena biasanya kalau ketika pikiran kita diamkan, itu semakin banyak memori-memori yang kita ingat di saat bermeditasi. Biasanya memori masa lalu atau masalah yang lain itu biasanya datang. Nah, ini yang perlu kita kendalikan. Nah, langkah awal, jadi yang pertama, yang perlu kita perhatikan bagi pemula, meditasi pemula adalah yang pertama asana, duduk ya. Jadi duduknya biasanya ini tidak diharuskan. Jadi kita bisa menggunakan sukha asana. Sukha asana itu adanya posisi duduk yang nyaman buat diri kita. Seperti ini bisa, atau padmasana bisa. Padmasana itu posisi duduk untuk kita laki-laki. Jadi yang nyaman itu kita gunakan sukha asana. Nah, kemudian ini postur tubuh biasanya jangan sampai menunduk seperti ini. Karena ketika kita bermeditasi, aliran energi dari bawah cakra muladhara ini akan naik ke atas. Kalau kita posisi duduk bungkuk seperti ini, itu energinya akan mengalami penyumbatan. Jadi posisi usahakan duduk seperti ini. Tegak lurus badan ya. Leher juga memandang ke depan, straight. Nah, kemudian untuk tangannya, Anda bisa menggunakan mudra apa saja, bebas. Mudra yang membuat Anda rileks bisa. Seperti ini, kalau seperti ini Anda rileks, nah, bisa Anda gunakan seperti ini. Bisa menggunakan Jnana Mudra, Sunyi Mudra, atau Buddha Mudra, seperti ini mudah. Bisa, bebas Anda gunakan. Nah, kemudian sebelum Anda bermeditasi, usahakan lakukan doa. Artinya kita memohon tuntunan kepada guru sejati kita yang ada dalam diri kita. Tuhan yang sebagai guru sejati kita, kita memohon. Atau memohon kepada leluhur atau guru-guru pembimbing yang kita nanti panggil untuk mohon bimbingannya. Nah, kemudian kita berdoa. Nah, setelah saya berdoa, baru kita mulai bermeditasi.
Nah, jadi yang perlu kita lakukan pertama setelah itu adalah mendiamkan pikiran. Ini saja dulu yang perlu kita latih bagi pemula. Karena ini yang paling sulit, kita mendiamkan pikiran. Mendiamkan pikiran itu artinya kita pada waktu bermeditasi usahakan tidak memikirkan apapun. Tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan masalah, tidak memikirkan atau hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan duniawi. Silakan Anda tinggalkan. Itu artinya mengosongkan pikiran. Karena kalau pikiran kita masih dipenuhi dengan beban-beban, memori-memori, nah itu artinya pikiran kita masih penuh. Itu yang bisa membuat kita sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kemudian kita harus menggunakan objek meditasi. Jadi, untuk pemula yang paling baik kita gunakan objek nafas atau objek benda di depan kita. Objek nafas kita artinya fokus ke dalam nafas kita. Kita dengarkan nafas kita. Setiap tarikan nafas. Kemudian setiap hembusan nafas kita fokus pada nafas. Pendengaran kita fokus ke nafas. Jadi jangan fokus ke objek yang lain. Kalau kita menggunakan media di depan, misalkan media gambar atau arca, kalau kita melakukan meditasi japa, mengulang-ulang nama suci Tuhan, kita menggunakan media, kita harus memandang objek tersebut. Kita harus ada objek. Untuk ini khususnya bagi para pemula. Kita setelah kita tatap, kemudian sewaktu-waktu kita pejamkan mata, nah, objek itu akan melekat di pikiran kita. Kita akan pikirkan itu. Nah, kemudian imbangi dengan tarikan nafas pranayama secara teratur. Jangan sampai kalau kita nafas kita pelan, terlalu pelan, terlalu lembut, terkadang konsentrasi kita buyar. Kita bisa ngantuk nanti di dalam perjalanan, kita bisa ngantuk. Jadi ritme pernapasan, intonasinya itu harus sama. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, itu yang kedua. Kita harus menggunakan objek. Kita bisa gunakan objek nafas ataupun objek yang ada di depan kita. Boleh Anda menggunakan lilin di depan atau benda apapun bisa. Karena kita harus menggunakan objek bagi para pemula. Nah, kemudian setelah itu kita harus fokus pada objek tersebut. Nah, jadi pusatkan pikiran kita atau letakkan objek kita di kening. Jadi kalau kita bisa menempatkan pikiran kita di kening, di sini, di selaling lelate namanya, di antara kedua alis, nah, nanti rasakan konsentrasi kita akan berbeda. Karena kedua bola mata kita itu akan terpusat di kening. Di sini adalah pusat dari kekuatan. Titik keseimbangan di sini ada di sini di kening. Nah, jadi ini yang perlu kita fokuskan di sini. Jadi kalau kita fokus di kening, itu konsentrasi kita akan beda. Kemudian kita konsentrasi dengan pengaturan nafas yang teratur. Nah, itu baru tingkat meditasi. Kalau sudah nanti itu terbiasa kita lakukan, itu
biasanya kita latih secara berulang-ulang. Jadi kalau kita melakukan meditasi, jangan mengharap dulu hasil, apalagi bagi pemula. Mengharapkan hasil, kalau saya ingin meditasi, saya ingin mengharapkan hasil seperti ini. Kita lakukan dulu, karena kita ini masih taraf latihan. Nah, ibaratnya, saya kasih contoh ya, kalau kita belajar mengemudi misalkan, bagi pemula sangat sulit untuk menyeimbangkan setir. Itu ibaratnya. Walaupun kita menggunakan dua tangan untuk menyeimbangkan setir, pasti jalan mobilnya seperti ini. Tetapi kalau sudah terbiasa, bagi seseorang yang sudah terbiasa, tangan satu pun kita bisa mengendalikan setir dengan baik. Nah, itu makanya kita harus rajin continue melatih meditasi, memusatkan pikiran. Nah, itu yang sesuai dengan makna. Jadi meditasi, meditate itu artinya memusatkan pikiran. Kalau sudah tingkat samadhi, itu lebih tinggi lagi. Ini adalah puncak daripada meditasi. Kalau sudah kita bisa fokus pada objek, nanti itu akan larinya ke samadhi. Nah, mungkin itu arahan saya. Jadi buat teman-teman, para sahabat semeton yang suka bermeditasi, itulah jenjang yang biasanya kita lakukan. Tahapan-tahapan ya. Jadi biar kita meditasinya bisa terarah, konsentrasinya bagus, dan bisa kita rasakan manfaatnya, reaksi-reaksi yang bisa kita rasakan nanti. Nah, jadi untuk para pemula, kalau melakukan meditasi, ingat jangan sampai melewati titik jenuh. Untuk mengawali meditasi, Anda bisa melatih mulai dari 15 menit, 30 menit. Nanti kalau sudah terbiasa, harus kita melakukan tahapan yang lebih lama. Bisa sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, untuk pemula, kita lakukan dari 15 menit. 15 menit, kemudian kita tambah lagi besoknya ke 30 menit. Jadi, itu ingat ya, nanti kalau kita melakukan meditasi, jangan sampai melewati titik jenuh. Nanti biar tidak kita merasakan kebosanan. Nah, sekian dulu. Jadi semoga teman-teman yang suka bermeditasi, silahkan ikuti arahan saya. Kembali, saya bukan guru ya, kita belajar bersama. Di sini saya hanya sebagai penuntun istilahnya. Semoga nanti bisa diterapkan di rumah. Sekian, Rahajang Wengi. Selamat malam, selamat mencoba. Salam spiritual. Om Santi 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 Om.